jadi itunya, Kang, kan biasa kalau kata orang-orang gitu ya, nggak tahu udah ngalamin, nggak tahu belum, katanya datangnya itu malam Selasa atau malam Jumat. Sebetulnya itu datangnya itu malam Rabu, malam Sabtu, malam Senin. Itu pas datang itu berarti Pak Iwan itu harus siap-siap ya? Harus siap-siap. Diberitahu dulu ya? Iya, diberitahu dulu dari paginya itu ya udah ada tanda-tanda gitu ya mau datang. Dan saya juga sih belanja gitu, belanja juga sih dari hasil itu, bukan hasil dari kerja keras saya gitu ya, tapi itu ya langsung ada gitu ya. Tiba-tiba ada uang? Tiba-tiba ada uang berserakan gitu. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, kita ditemani kembali sama Pak Iwan. Pak Iwan ini sebetulnya sebelum di kandang Bubra itu pernah berhasil mencari pesugihan di daerah Garut Pak ya, Ngiprit ya Pak ya. Itu pada tahun berapa Pak? 2011. Gimana awal ceritanya Pak? Jadi saya itu kan mau mencoba gitu dari berguru dari teman saya yang punya rental mobil gitu. Awal mula saya itu ya waktu tahun 2011 itu punya 2 mobil itu ya, punya 2 mobil, dan yang merentalnya juga kadang ada kadang tidak. Nah sudah gitu saya itu ya ketemu lagi ada langganan gitu ya, langganan rental. Dia ngerental sewa mobil itu. Kalau itu di awal dia cerita 1 hari, ternyata pulangnya itu nyampe 2 hari 3 hari Kang Odeng. Saya itu ditanya gitu ya, hanya Hendra, ini kamu itu sebetulnya sih dari mana gitu, karena mobil yang saya dipakai ngerental itu belum ada GPS Kang Odeng. Itu pada tahun 2011 itu. Pada tahun 2011 itu belum ada satupun yang dipasang GPS gitu. Makanya ya kalau ada yang nyuri itu sih gampang gitu ya. Nah, itu awal mulanya cerita gitu, bahwa dia itu mengantarkan yang mau ritual. Awal mula saya itu sih dari saya itu menertawakan dan mencela gitu ya. Buat apa itu nyampe ritual-ritual begitu? Apa itu gimana itu hasil? Ya alhamdulillah Pak Iwan itu hasil. Nah gimana itunya? Nah dari mulai itu saya itu tertarik gitu ya. Tertarik, oh kok ada gitu ya gitu. Nah saya itu karena ini masih sepi gitu. Gimana kalau saya ikut ke sana? Ya boleh katanya, tapi mobil gak usah bayar. Iya sih, mobil sendiri gitu ya. Itu datangnya kepada siapa? Ada Panana katanya gitu ya di sana itu. Di daerah mana itu? Di daerah Garut. Garutnya daerah mana? Daerah yang arah ke Pungbulan itu ya. Di sana ada yaitu tempatnya itu Curug Taraje itu ya, Curug Taraje. Nah pas itu tidak terlalu banyak bertanya kepada Hendra itu. Udah gitu ayo aja Pak Iwan ikut aja ke sana. Di sana aja ngobrol gitu.
berhubung niat dari awal gitu saya pingin menambah lagi usaha gitu Kang Odeng ya. Saya itu coba-coba ikut gitu, ikut ke sana dan saya datang ke puncennya itu. Ini siapa katanya? Ya saya Iwan, dari mana? Dari Kuningan. Mau apa? Nanya. Ya pingin seperti orang-orang gitulah. Dan saya mau tanya, apakah benar di sini itu tempat pesugihan? Kalau pesugihan sih bukan katanya, tapi di sini itu ada sesosok ratu ular yang namanya Nyimas Dewi Centring Manik gitu ya. Nyimas Dewi Centring Manik, dan dia itu bisa membuat yang mau menikahinya itu kaya gitu. Saya penasaran, Kang. Nah, terus apa saja persyaratannya? Tanya. Nah, itu harus ada saji dan kembang kantil merah itu sama sirih merah itu. Kelapa muda 3, terus panggang ayam, terus ayam hitam, pokoknya total itu hampir 11 juta. Saya tanya lagi, Bah, kalau saya cari sendiri saya tidak sanggup karena saya tidak tahu ini aja berapa totalnya. Ya kira-kira 11 jutaan gitu ya, 11 juta yaitu dulu gitu ya, tahun 2011. Dengan percaya dan tidak gitu ya, saya itu Kang masuk ke Curug Taraje itu ada curug gitu, bahkan orang Garut udah pada tahu semua gitu ya. Di sana itu air terjun, di balik air terjun itu ada goa. Nah di situ gitu ya, saya ritual 1 hari 1 malam. Nah udah gitu saya itu sih ditemuin gitu ya, ditemuin sama sesosok makhluk. Sesosok makhluk itu dia itu menawarkan gitu ya, menawarkan, Anda yang namanya Iwan, iya. Anda dari Kuningan, iya. Itu kelahiran Anda apa? Ya saya sih sebutkan saya hari Sabtu. Itu wujud, Pak. Wujud itu. Wujud sesosok putih. Wujud sesosok makhluk gitu ya. Tapi di dalam itu nggak tahu kalau ke bawahnya gitu. Karena saya itu Kang Odeng melihat pas dadanya itu ya, pas dadanya. Karena kan gelap gitu ya, gelap dan cuman ditemani sama lilin gitu ya, api lilin gitu. Kalau dalam prasangka saya itu macam bayangan-bayangan dari kegelapan gitu. Nah, tapi ya di situ saya mendengar sendiri itu asli menawarkan gitu ya. Ya kalau kamu ya berkenan, kamu ya bisa menikahi dengan saya gitu. Saya tidak percaya itu ya, total tidak percaya gitu. Nyampe begini, udah Dewi Putri, kalau benar gitu ya, kalau benar kamu itu yang bisa memberikan kekayaan, saya siap, sanggup. Apa syaratnya? Kamu dari sini pulang dan di sana sediakan 1 ruangan khusus. Nah di situ kesukaan saya itu kan kamu juga tahu katanya ya, itu buah apel 7 butir, terus kembang kenanga 7 tangkai, terus telur ayam yang pertama itu, telur ayam yang pertama 3 butir itu, terus dupa
Dan ada ya di sana itu ya dikasih sama bapak kuncennya itu, yaitu Mbah Nana gitu ya. Nah udah gitu ya udahlah, kalau itu maumu saya akan turuti. Nah begitu saya itu sih dijemput gitu ya, dijemput ya udah itu nggak ada gitu ya, nggak ada, entah tahu kemana gitu ya. Datang Mbah Nana gitu ya, Kuncinya itu. kuncennya itu Pak Iwan udah beres katanya gitu. Nah saya itu ya ikut gitu ya, sampai saya terjun dulu ke bawah air gitu, karena malam itu gelap nyampe nyungsep gitu ya, sampai basah-basah. Datang ke rumahnya itu, saya tanya, Pak, apa betul itu yang datang tadi itu kalau bahasa Sunda itu ipri itu ya? Ya emang betul ya. Apa gimana? Kok nggak ada takut-takutnya? Nggak serem gitu gimana? Nah itu keunikan dan kehebatannya bangsa gaib itu ya, kalau yang dia inginkan katanya itu tidak menampakkan yang serem-serem gitu. Iya kayak gimana ya, kayak sinetron gitu ya, kayak nggak ada rasa gimana gitu ya, nggak ada awal mulanya kan. Kalau kalau kata yang sudah gitu ya, kata yang sudah kan, kalau sebelum datang itu ada merinding, ada suara itu ini. Nah itu yang jadi herannya itu, saya itu sih nggak ada Kang, nggak ada sedikit pun selain dari suara air terjun gitu ya. Nah itu nggak tahu itu itu sama suara air ya, nggak tahu gitu. Pokoknya ya yang intinya aja, saya itu tidak merasakan sedikit pun bahwa itu yang datang itu gaib, dan saya anggap itu permainan si Mbah Nana. Nah saya itu datang ke rumah Pak Kuncen itu membawa hati yang tidak percaya gitu Kang, karena ini permainan sih, ya udahlah ini gitu. Nah tidak menyangka saya itu ya, bahkan ngobrol juga saya, pada ngobrol saya itu sih gimana sih, berpaling muka lah, karena di sini permainan settingan gitu ya. Ya udah gitu, itu ya udah gitu ya, itu sajinya itu berapa, yang kemarin 11 juta katanya. Oh iya 11 juta ya, moga-moga saya itu terganti gitu ya, karena saya itu tahu sih di sini itu permainan. Kata saya itu ya belak-belakan Kang, Langsung ngomong sama langsung kuncennya, kayak langsung gitu. ngomong, bisa dihadirkan itu kuncennya masih ada sekarang gitu. Ya udah katanya, kalau itu Pak Iwan menganggap itu settingan suruhan saya, ya udah nanti juga bakalan tahu siapa yang benar siapa yang salah gitu. Ya udah udah itu, bahkan amplop juga itu Kang, amplop gitu ya, yang tadinya mau dikasihkan itu mendadak nggak ada hati itu, nggak jadi itu amplop itu. Ya udah uang 500.000 gitu ya, uang 500.000 tanda terima kasih gitu. Ya udah disiapkan itu, salaman itu nggak jadi Karena Pak Iwan nggak merinding tadi ya. Nah itu yang jadi masalahnya itu, kalau gitu ada suara atau merinding gimana gitu ya baru gitu, karena itu nggak ada. Nah udah gitu, di dalam arti ya intinya saya itu dianggap permainan gitu ya. Ya udah salaman juga, kalau yang dari awal kan saya itu ya sampai ya gimana lah salaman ya, malum sama Pak Kuncen gitu ya. Pulangnya saya itu nggak tahu gimana ya, nggak tahu nempel nggak tahu enggak. Pokoknya itu amplop yang itu juga tidak jadi dikasihkan. Nah, setelah itu pulang gitu ya, karena saya itu ya bawa mobil. Dulu itu saya ke sana itu bawa mobil Perosa tahun 94 gitu ya, karena perjalanan itu nanjak mudun. Nah sudah gitu pulang gitu ya. Nah pulang, kata Jendra, kalau yang ngantarnya itu teman saya itu
di atas gitu ya, di atas di warung namanya itu Birom lah itu ya, masih ada sekarang juga itu warungnya, dan Biromnya juga sih masih ada. Udah gitu saya pulang gitu ya, udah pulang, dan di jalan juga saya itu ngomong sama si Endra itu, lah saya itu sih membuang uang saja gitu. Kenapa katanya, ya gak ada apa-apa, itu cuman settingan, itu cuman suruhan, masa itu tidak ada reaksi apa-apa. Ya lihat aja lah ntar gimana endingnya gitu ya. Nah datang ke rumah gitu ya, di apa ya, singkat cerita saya datang ke rumah, kata si Hendra itu, Pak Iwan ini harus itu dari Pak Kuncen, tanya harus menyediakan tempat. Lah tempat opo Cen, itu nggak ada yang itu mah cuman settingan gitu. Nah udah gitu diabaikan saja gitu ya. Besoknya itu ada yang aktivitas secara biasa gitu ya, ada yang mau apa sewa mobil, udah masuk gitu ya, udah transaksi gitu 2 hari. Ternyata ya pas naik mobil, Kang Odeng, pas naik mobil itu kunci belum dikasihkan gitu ya sama yang merental itu, namanya itu Muhtadi itu ya, bawa apa kan itu rental lepas gitu ya, sopir yang dari luar gitu, yang penting kakak dan KTP gitu. Yang namanya Muhtadi itu saya belum ngasihkan kontak kunci, itu mobil itu udah nyala, demi Allah demi Rasulullah itu ya, mobil udah nyala gitu. Ternyata itu ponakan gitu ya, ponakan saya itu mau sekolah. Mobil itu Kang Odeng, dia itu berjalan sendiri, dan di dalamnya ada itu Muhtadi, itu masih ada Muhtadinya sekarang. Mobil belum dikontakin gitu ya, kuncinya juga masih saya pegang gitu. Mobil itu nyala sendiri dan menabrak ponakan gitu. Dari situ saya itu ya merenung, karena ya waktu itu saya melihat sendiri ponakan saya langsung terjatuh, dibawa ke rumah sakit. Sudah gitu saya itu merenung gitu ya, ada salah apa gitu. Nah ternyata itu ada ya yang dari waktu mobil itu menghantam ponakan saya, terus mobil itu menghantam benteng gitu ya, benteng tembokan gitu. Dari balik tembokan itu ada ada Ce Aisyah itu ya tetangga gitu ya, tetangga, dan datang. Nah Iwan tanya, gini ngomongnya sih nggak biasa, dan suaranya juga bukan suara Ce Aisyah gitu ya. Kalau itu ya datang, makanya tanya jangan sekali-kali mempermainkan saya. Dan kalau itu melanggar aturan, itu semuanya juga bakalan habis gitu. Cuk, dari mana sini? Saya nggak dari mana, dari mana? Saya langsung dari Garut ke sini, tanya gitu. Loh, saya itu tidak punya saudara di Garut itu. Saya itu ya bro gitu ya, nggak itu sama saya itu. Cuk, ya itu ponakan saya itu si Rena itu gimana ya, itu udah dibawa itu, saya tidak tahu, tanya gitu. Yang penting kamu itu harus menepati janji gitu. Janji apa? Saya itu pada saya itu pokoknya jangan belaga bego, katanya gitu. Nah selang gitu masuk ke rumah gitu. Biasanya seumur gitu ya, seumur saya di sana itu, Aisyah itu belum pernah masuk tanpa izin
selalu biasa gitu ya. Tetangga itu Pak ya? Tetangga itu ya, tetangga sebelah. Nah udah gitu saya itu ya dikejar ke dalam, nggak ada Kang Odeng nih, cari saya itu. Udah gitu saya cari itu ya ke rumahnya gitu, kan ada itu Mang Idrisnya itu ya tuh. Kata saya, Mang, ya enggak apa sampai Wan, itu si Ucunya itu tadi masuk ke rumah. Siapa tanya? Iya itu si Aisyah istri saya. Iya. Udah 2 hari katanya, itu udah 2 hari di Bandung karena anak yang pertamanya itu sakit. Sekarang menunggu lagi di rumah sakit 2 hari. Nah dari situ pokoknya yang tidak masuk di akal gitu ya, tidak masuk di akal Kang, pada datang gitu ya, apa gitu. Nah selang 1 minggu si Bah Ana itu kan dikasih alamat gitu ya, dikasih alamat, datang gitu. Kuncennya itu datang ke rumah dengan si Hendra itu gitu ya. Karena ya Hendra pas ke sana katanya itu ada amanat, mau gimana pun juga harus disampaikan. Datang. Nah sudah datang gitu, karena kan dari pengalaman Kang Wadek, ini banyak yang tidak mengerti gitu ya, bahkan ponakan saya juga sih meninggal gitu. Nah lagi kalau nggak kuat diem dulu, nggak apa-apa, dilepaskan. Iya. Pak nangis dulu nggak apa-apa. Ponakan nanti meninggal Pak. Meninggal. Tabrak nanti. Nah udah gitu datang gitu ya. Assalamualaikum. Salam. Abah nih. Iya. Gimana nanya? Perkembangan gimana Bah? Itu ponakan saya itu si Rena itu ya meninggal gitu. Ya makanya tanya. Abah kan bilang dari awal gitu ya, ini bukan settingan gitu. Nah terus bagaimana ini supaya ini tidak terjadi lagi gitu? Datang aja Pak Iwan ke sana lagi memohon gitu. Nah saya dengan hati berdebar gitu ya, meskipun gimana caranya saya itu ya ikut dengan si Abah Ana itu ya ke sana. Nah, datang ke sana itu ya kira-kira jam 9 malam gitu. Nah gitu ya, ternyata itu sajennya itu udah disiapin gitu, Sama kuncennya. Sama kuncennya itu, karena itu ada amanat katanya. Nah dari situ saya itu sih yang tadinya gimana lah gitu ya, sekarang percaya gitu ya, begitu. Nah terus ke sana ritual lagi itu. Ternyata pas datang ke itu dari jam 9, dari jam 10 gitu ya, saya datang ke gua itu. Awal mulanya tidak ada apa-apa gitu ya. Pas jam 12 kira-kira, gak bawa jam soalnya gitu ya, ini perkiraan aja gitu, jam 12 lebih kayaknya itu. Itu ada yang gimana ya, menimpuk gitu ya. Wah ke sini ya, sampai kata orang itu ya, kalau kata itu mah ya disiksa aja gitulah di sana, tapi tidak berdarah gitu. Kepala ini ditimpuk? Iya, kepala saya ditimpuk gitu. Tapi rasa sakit ya, rasa sakit. Nah itu yang saya rasakan di sana. Terus di sana itu, nah itu kalau udah saya ditimpukin gitu, baru gitu ya dalam hati itu, dan saya itu keringat dingin tidak tertahankan, bahkan saya mau loncat pun itu tidak bisa gitu Kang, tidak bisa, karena di situ nggak ada pencahayaan, tidak ada penerangan sama sekali itu, cuman ya bau asap aja gitu. Nah udah gitu ya ada suara lagi gitu, kamu itu udah dikasihani katanya, malah ngelunjak gitu. Apa mau dibantu apa tidak? Karena saya itu, kalau saya seandainya kalau saya tidak mencintai kamu katanya, kamu udah saya bunuh semuanya. Berhubung ini rasa cinta saya, tanya gini. Nah
senang ada gitu ya, bercampur takut pun ada gitu, semua bercampur aja gitu. Saya itu sih ya udahlah, dari sini saya mohon maaf, ya udah mau di itu. Nah, singkat cerita gitu ya, kuncinya itu datang lagi gitu, datang lagi dan itu tidak ada. Udah gitu keluar gitu ya. Nah, yang kalau yang kemarin itu di amplop 500.000 itu tidak dikasihkan, sekarang kalau waktu itu 2 juta. 2 juta saya tambahin mungkin rezekinya gitu ya. 2 juta itu ya kasihkan, bah ya gini gini gini, ya udah tanya gitu. Gimana bah kalau di sini bah udah banyak yang berhasil? Kalau dibilang banyak sih enggak katanya gitu. Cuman ada lah paling sekitar 20-30 gitu. Kalau yang gagal sih banyak katanya gitu. Jadi kalau di sini tuh sih dibilang banyak yang suksesnya bohong katanya gitu. Nah, udah gitu ya udah aja begini aja Pak Iwan, dari saya titip 1000 kali titip itu jangan mempermainkan masalah gaib. Nah, dari situ saya pulang gitu ya, pulang itu subuh itu ya, subuh nyampe ke sana ya beres-beres tempat gitu ya, karena masih ada tempat, beres-beres kamar, wah pokoknya dihias gitu ya kamar. Selang 2 hari beres-beres itu tidak datang, tapi itu ada Pak Ajis itu ya datangnya dia itu orang yang paling kikir gitu ya. Ya kepada Pak Ajis gitu mungkin hafal tahu gitu, datang berbincang gitu, gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah. Dari mana Pak Ajis? Saya habis dari sana, dari dealer katanya gitu, dari dealer. Mau apa saya ke sini? Di sana kan ada mobil, tapi mobil ya kalau mau di sana itu udah tidak ada tempatnya. Saya nitip di sini, gimana pun itunya aja terserah Pak Iwan. Nah, dia itu orang yang paling kikir, Bang. Nah, udah gitu ya udah, kalau percaya gitu ya. Sekali ngirim 5 gitu ya, 5, dan alhamdulillah ya dari sana itu yang ngerental banyak itu, bahkan sampai tidak kebagian mobil. Saya cari lagi relasi itu sampai ada 30 orang itu yang nitip mobil gitu. Kalau yang standby di tempat saya itu 18 gitu ya. Nah itu alhamdulillah ya berkat dari itu mungkin gitu ya, tapi kan semuanya juga sih dari Allah gitu ya, itu jalan syariatnya. Dan saya itu ya pas karena itu ada Pak Kiai gitu ya, Pak Kiai itu yang datang katanya ya di sini sih ada aura ya nggak benar katanya gitu. Dan Pak Iwan juga kalau dulu kan sering ke masjid, kalau sekarang katanya enggak gitu, udahlah ke masjid lagi gitu. Nah, saya mau niat mau ke masjid udah sakit. Nah itu. Atau niat aja udah sakit? Udah niat. Belum berangkat. Makanya itu ya, kalau yang udah pesugihan itu udah kontrak dengan yang gaib gitu ya. Jangankan itu mau berubah cari kiai, cari pengajian, mau niat pun baru niat gitu udah diseram gitu, pengalaman gitu ya. Di sana saya itu sih alhamdulillah saya datang ke Al Mukarrom Buya Syar'i gitu ya, kepada Buya ya banyak terima kasih. Udah dari Buya Syar'i itu ya dari Banten gitu ya, ya dikasih wejangan gitu ya, gini ya dikasih amalan, alhamdulillah bisa lepas. Cuman lepas itu ya semuanya juga ya habis. Nah itu habis semua ya, bahkan kan yang diceritakan tadi itu ya, yang diceritakan waktu kemarin itu. Apa Pak Iwan ini selama melakukan nikah sama Ipit itu tidak pernah ketemu dengan sosok makhluknya itu? Oh sering.
hampir 1 minggu 3 kali gitu ya. Berhubungan badan. Berhubungan badan itu. Itu secara fisik apa Secara fisik. Secara fisik itu. Nah, yang jadi itunya, Kang, kan biasa kalau kata orang-orang gitu ya, nggak tahu udah ngalamin, nggak tahu belum, katanya datangnya itu malam Selasa atau malam Jumat. Sebetulnya itu datangnya itu malam Rabu, malam Sabtu, malam Senin. Itu datangnya itu. Tidak menyentuh malam Selasa, malam Jumat, tidak gitu. Yang pengalaman saya itu. Itu pas datang itu berarti Pak Iwan itu harus siap-siap ya? Harus siap-siap. Diberitahu dulu ya? Iya, diberitahu dulu dari paginya itu. Ya udah ada tanda-tanda gitu ya mau datang. Dan saya juga sih belanja gitu. Belanja juga sih dari hasil itu. Bukan hasil dari kerja keras saya gitu ya, tapi itu ya langsung ada gitu ya. Tiba-tiba ada uang? Tiba-tiba ada uang berserakan gitu. Di dalam kamar itu? Di dalam kamar. Kalau udah berhubungan gitu ya, kalau udah berhubungan itu, ya namanya juga kan ya cewek cakep gitu. Usianya sekitar berapa Pak? Kisaran 18 lah. Gitu. Cantik? Cantik banget itu, agak kebule-bulean gitu ya. Rambutnya juga si pirang gitu. Pakai kebaya warna ungu gitu, pakai kebaya kalau orang Sunda bilang itu karembong gitu ya. Pakai itu dan tidak pakai mahkota gitu, biasa saja gitu. Nah itu kan setiap habis berhubungan gitu, udah pulang itu uang berserakan. Sampai berapa itu? Sampai kalau gede sih enggak gitu ya. Itu paling gede itu 200 juta, paling gede itu ya. Nah makanya ya dari situ, tapi ya sering gitu ya, sering. Jadi 1 minggu 3 kali? 1 minggu 3 kali. Apa Pak Iwan itu harus memuaskan apa gimana itu Pak? Kalau kepinginannya itu pingin punya anak katanya gitu Kang. Dari Pak Iwan? Ya dari saya itu ya pingin punya anak. Dan si anaknya itu ya mau diurus di alamnya gitu. Karena saya juga kan belum tahu si alamnya yang gimana gitu ya. Cuman kalau dalam segi ngobrol katanya ya di sana itu ya di alamnya gitu. Lebih gimana ya, lebih nyaman daripada di alam nyata sini. Alam manusia ya? Ya di alam manusia katanya. Karena kan yang setiap itu berhubungan, tapi kapan ya itu udah itu ke sana katanya. Ini orang tua ini orang tua putri katanya itu selalu menanyakan gitu. Ya nanti saja gitu. Nanti kok saatnya juga saya ya akan menemui itu. Nah itu dikasih waktunya itu gitu ya, dikasih waktunya itu 5 tahun, dikasih waktunya itu 5 tahun. Dan ya berapa puluh kali itu ya, pokoknya dihitung gitu ya, dihitung 1 minggu 3 kali kali sekian puluh kali itu jatuhnya 5 tahun gitu ya. Uangnya? Bukan. Apanya? Ya saya di itunya di alam nyatanya. Oh gitu. Nanti bakal diambil gitu ya. Ya bakal dibawa ke sana. Kalau ngomongnya itu sih tidak bakal lama katanya, itu mau memperkenalkan gitu. Nah dari situ tahun 2017 awal gitu saya datang ke Kesepuhan Paku Banten gitu. Nah itu. Aku tanyakan gini Pak, kan namanya nikah sama jin dia wujud secara fisik ya. Secara fisik. Berarti kan Bapak ini kan beriai, berhasad nafsu lah ya. Apa gimana itu Pak? Sebetulnya ya kalau bernafsu, kalau hasrat lebih dari ke manusia gitu. Lebih karena cuantiknya itu bukan main itu. Biasanya lebih tahan lama apa nafsunya tambah-tambah Pak? Enggak sih, jadi gimana ya? Enggak tahan lama karena ya saya itu jangankan ya udah main itu ya, baru bercumbu pun itu ya udah keluar itu. Tapi si istri ibritnya jin tadi nggak marah? Oh enggak ya? Enggak. Pernah suatu malam Kang, sama saya tidak diladenin gitu ya, tapi marah enggak sih, tidak marah gitu ya. Cuman ya pulang gitu ya,
Pas pulang tidak ada apa-apa, nggak ada uang. nggak ada uang gitu. Karena saya itu sih bukan ya emang sih kalau hasrat gitu ya, ya namanya juga sih lelaki gitu ya. Tapi kalau ya menujunya ke sebelah sana, sebetulnya itu gimana ya? Itu saya itu kalau apa mencium bau amisnya itu. Oh, badannya itu Badannya itu bau amis, Kang. tapi cantik, tapi bau Cantik amis. tapi bau amis gitu. Yang itu yang menghilangkan itu hasrat itu, Hawa nafsu itu. hawa nafsu itu. Tapi kan sekali datang apa ngobrol dulu apa langsung Ngobrol dulu, ngobrol ya? ngobrol dulu gitu ya, ya gimana gitu ya, ya itu intinya ya masalah bab usaha, masalah bab di keluarganya gitu. Jadi ya biasa ngobrol dulu gitu, ngobrol dan ya jarak 10 menit gitu ya, ya langsung dia memeluk gitu ya, Meminta lah. meminta gitu. Itu dalam satu malam itu sampai berapa kali Pak? Apa cuma satu kali tuh Pak? Satu kali Mainnya aja. Terus itu langsung pulang apa paginya? paginya Jadi tidur bersama. tidur bersama. Terus Ya. Pak Iwan ini kan punya istri waktu itu. Sebetulnya itu saya tidak punya istri gitu. Oh, masih remaja apa sudah tuh? Ya udah, Sudah. ya udah Masya itu. Allah. Itu sampai berapa tahun Pak? Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. 5 tahun dari 2011 sampai 2017 gitu. Ya untung ya. Biasanya 5 tahun itu Bapak sudah diambil biasanya. Dibawa Iya, ke sana. ya kan itu apa ada di dalam percakapan ngobrol gitu ya. Jadi dalam jangka sekian puluh kali gitu ya berhubungan gitu. Jadi dihitung gitu, oh jatuhnya di 5 tahun gitu ya. Saya itu ya sebelum menginjak ke tahun terakhir saya datang ke Pak Kiai yang di Banten gitu. Jadi nah solusinya gimana gitu ya. Karena saya juga sih tidak mau gitu. Memang itu mau datang ke Banten itu saya itu hampir kecelakaan, nggak tahu berapa puluh kali itu di jalan itu. Di jalan. Di jalan itu sampai mobil pun kebakaran. Kebakaran mobil itu ya di daerah Cikupa itu. Di daerah Cikupa kebakaran. Nah di situ mobil ditinggal gitu ya, saya naik umum gitu. Waktu itu halangan dan rintangannya gitu ya untuk mencapai ke sana. Ternyata ya di sana juga sih udah gimana ya, dari terakhir datang gitu ya, dari terakhir datang ngomongnya begini, katanya ini saatnya kita yang dari kemarin saling mencintai, kalau sekarang kita saatnya awal mula punya musuh, katanya gitu. Istri. Iya, istri saya, Mas Dewi Centring Manik itu. Bilang nggak gitu Pak? Ya bilang gitu. Kata saya begini, Put, gimana itu siapa yang punya musuh? Ya papi, katanya gitu. Ya lihat aja, dan ya gimana ini solusinya? Iya, makanya itu yang jadi musuhnya itu saya, katanya gitu. Nah dari situ itu sih udah merasakan sebetulnya gitu ya. Udah merasakan ada istilah yang tidak beres gitu. Makanya saya datang ke Paku Banten gitu. Nah, dari sana di proses penyembuhannya nggak ada gimana Pak? Sebetulnya ya kalau dari sana ya dikasih air, katanya ya suruh ditaburin di kamar. Ternyata nggak tahu gimana gitu si aquanya itu kosong. Dari rumah kosong? Ya enggak, dari jalan itu ya dari Bandung pun itu ya mau menuju ke rumah aquanya itu udah kosong gitu. Dua kali ke sana, dan di sana juga sih di jampi gitu ya. Entah udah gitu saya dikasih gitu ya, dikasih nggak tahu dikasih apa lagi itu, pokoknya air bawa dan kelapa muda gitu. Sama Mbah Yai Buya Ar-Rasyid ya? Iya, Masya Allah. di Banten itu, dan alhamdulillah gitu ya, sampai itu bisa lepas gitu, bisa lepas. Dan itu lepas itu ya efeknya kalau ke keluarga sih nggak ada gitu ya, udah keponakan yang ya si Rena itu ya udah meninggal gitu. Kalau yang itunya sih nggak ada lagi gitu ya. Tapi begitu saya menaburin itu air,
besoknya itu ya terjadilah saya didatengin gitu ya, sampai mobil disita, Hancur semua, Pak, hancur ya? semua, nyampe rumah pun kan di situ permasalahan dan masalah Sampai sekarang. sampai sekarang. Masya Allah. Nah gitu. Karena gini sobat, ini kisah Pak Iwan ini 2 kali mengisahkan. Kisah yang pertama dia menceritakan di kandang bubrah. Sebenarnya Pak Iwan itu dulu pernah sukses apa berhasil menikah sama Iprit di tahun 2011. Karena dari situlah Pak Iwan itu kaya lah waktu itulah. Karena ada perjanjian, Pak Iwan diputuskan dengan sesosok kiai lah ya Pak. Dari situ hancur lagi. Terus Pak Iwan ini mencari lagi pesugihan. Kenapa lagi. Kok diulangi lagi Pak? Karena apa Pak? Ya alasannya itu awal mulanya dari seolah-olah pesugihan gitu ya, terus seolah-olah bangkrut gitu. Saya itu ya di dalam pikiran saya itu tidak ada jalan lagi selain kepada Allah gitu ya syariatnya gitu, cari lagi pesugihan gitu. Kan setiap pesugihan mengandung risiko Pak. Mengandung resiko ya pasti gitu ya, tapi yang itu saya itu sih mencari pesugihan yang real, itu menumbalkan diri sendiri itu, karena apapun resikonya saya yang tanggung. Ya, siap gitu. Itu adalah prinsip dari panjenengan Pak ya. Iya. Karena manusia itu takdir ditentukan sendiri. Nah itu ya. Terima kasih Pak Iwan sudah mau berkisah yang 2 kali ini. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.